Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas khusus mengenai prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kalau kita melihat, prinsip pengadaan ini berada pada pasal-pasal awal di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018. Dan prinsip itu apa sih? Prinsip itu adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kalau kita berbicara tentang masalah prinsip pengadaan ini adalah sikap atau attitude kita yang menjadi pokok atau dasar berpikir dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa. Mengapa harus ada prinsip pengadaan? Kalau semua pihak menjalankan prinsip pengadaan dengan baik dan benar, maka dapat dipastikan akan diperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan tujuan pengadaan. Khususnya yang 6T yang kita diskusikan pada video sebelumnya, yaitu tepat kualitas, tepat kuantitas, kemudian tepat waktu, tepat lokasi, kemudian berikutnya adalah tepat harga dan tepat penyedia. Nah, sehingga manfaat daripada memahami dan melaksanakan prinsip pengadaan adalah yang pertama, kita dapat mendorong praktek pengadaan barang dan jasa yang baik, meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara, menekan kebocoran anggaran, dan terwujudnya pemerintahan yang bersih atau good governance. Nah, di layar Anda kita melihat ada 7 prinsip pengadaan yang akan kita bahas satu persatu. Prinsip yang pertama adalah prinsip efisien. Apa itu efisien? Efisien itu berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Bagaimana sih supaya efisien ini dapat terwujud? Yang paling pertama, tentu saja sesuai dengan materi yang sebelumnya, identifikasi kebutuhan itu harus tepat. Dan pastikan yang kita identifikasi adalah kebutuhan, bukan keinginan. Kemudian, dalam proses pemilihan, jangan berdasarkan kedekatan, harus diterapkan prinsip-prinsip dasar yang lain. Kalau bicara masalah harga, pada saat nanti kita melakukan survei harga dalam menyusun yang disebut dengan HPS atau harga perkiraan sendiri, harus berdasarkan keahlian dan sumber data atau sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, jangan lupa, kalau misalnya suatu saat Anda menilai hasil pekerjaan, contoh setelah selesai kontrak dan dinilai, harus sesuai dengan pekerjaan yang terpasang dan dapat diterima sehingga jangan sampai terjadi kelebihan untuk pembayaran. Apa sih contoh daripada pengadaan yang efisien itu? Contoh misalnya, suatu kecamatan di provinsi A membutuhkan 1 unit kendaraan operasional dalam kota. Kemudian, harus dilaksanakan dalam waktu singkat. Anggarannya sekitar 350 juta. Nah, pilihan metode pemilihan yang paling tepat adalah e-purchasing. Ya, kita lakukan dengan cara purchase secara langsung. Nggak usah pakai tender-tenderan. Kenapa? Karena spesifikasi teknisnya sudah tersedia di pasar dan secara jelas. Akan kita bahas juga di video yang lain. Ini prinsip pengadaan yang pertama, yaitu efisien. Prinsip pengadaan yang kedua yaitu efektif. Apa itu efektif? Efektif itu berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Langkah-langkahnya sama dengan efisien sebagian. Contohnya identifikasi kebutuhan, bukan identifikasi keinginan. Kemudian spesifikasi atau kerangka acuan kerja sesuai dengan kebutuhan, kondisi lapangan, dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, nanti pada saat melakukan evaluasi teknis penawaran nih,
peserta memasukkan, ini barang saya. Maka begitu dievaluasi, pastikan evaluasi yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau perlu, kita minta uji. Benar nggak yang Anda tawarkan seperti ini? Jangan-jangan cuma di atas kertas, tanpa kebenaran secara kondisi real atau nyata. Kemudian pada saat kontrak, spek yang ada pada lampiran kontrak sesuai dengan kebutuhan. Jangan yang ditawarkan A, begitu kontrak berubah jadi B. Ya. Kemudian sebelum serah terima, periksa dulu barang-barang itu. Sesuai tidak barang tersebut dengan yang dipersyaratkan. Contoh nih, suatu kabupaten A ya memiliki anggaran untuk kendaraan operasional dalam kota. Dalam kota loh ya. Jangan beli Rubicon walaupun uangnya ada. Kenapa? Apakah Rubicon dengan four wheel drive dan sebagainya bisa digunakan dalam kota? Jangan seperti itu, namanya pemborosan. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Walaupun uangnya tersedia untuk di atas 2000 cc, kita sesuaikan dengan, oh kalau dalam kota ya cukup 1300 sampai dengan 1500 cc. Ini yang kedua, efektif. Yang ketiga, transparan. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Apa perwujudan daripada prinsip transparan ini? Yang pertama adalah ya regulasi ini, Perpres nomor 16 tahun 2018 nggak boleh ketutup. Siapapun bisa mempelajari, siapapun bisa buka, termasuk semua aturan-aturan turunannya. Kemudian kemarin juga materi-materi yang kita bahas sebelumnya, sirup, sistem informasi rencana umum pengadaan. Sejak perencanaan sudah harus terbuka. Sudah ketahuan nih tahun berikutnya pengadaan di kementerian, lembaga atau Pemda A itu apa saja. Kemudian pada saat tender misalnya, persyaratan-persyaratan untuk mengikuti tender itu sudah transparan. Bisa dengan cara dituangkan ke dalam SPSE. Ingat materi juga yang lalu. Sistem pengadaan secara elektronik. Kemudian setelah ada penyedianya, pemenangnya disampaikan melalui sistem juga. Ketahuan siapa memenangkan paket apa, bahkan termasuk yang gugur itu gugur karena apa. Inilah yang disebut dengan prinsip-prinsip transparan. Yang keempat, terbuka. Apa itu terbuka? Berarti pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Contohnya, sama. Kalau kita bicara masalah tender, wajib diumumkan di SPSE atau melalui SPSE, sistem pengadaan secara elektronik. Jangan tendernya dilaksanakan sesama pengelola pengadaan. Yang tahu cuman L4, lu lagi. Jadi diumumkan, siapa yang merasa sanggup, silahkan. Ya, lagi-lagi dengan menggunakan sistem IT, teknologi informasi, ini dapat dilaksanakan. Nah, kemudian bicara tentang masalah e-purchasing, bicara tentang masalah e-katalog, terbuka semua, siapapun bisa melihat. Yang kelima, prinsip yang kelima adalah prinsip bersaing. Bersaing itu berarti pengadaan barang atau jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang atau jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang atau jasa. Bagaimana mendorong agar prinsip bersaing ini dapat terwujud? Maka yang pertama, dan kita bahas juga, ini berkaitan dengan transparan dan terbuka, pengadaan barang dan jasa harus dapat diakses oleh seluruh calon peserta. Lagi-lagi, jangan ketutup. Masa-masa lalu, waktu pengumuman masih di koran, kadang di korannya dimasukkan di koran Tempo. Apa itu koran Tempo? Tempo-tempo terbit, tempo-tempo tidak, gitu loh. Pengumuman dipasang di mana? Di dalam kantor. Nggak bisa. Harus terbuka semua. Kemudian dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan yang sehat.
Jangan sampai evaluasi itu di dalamnya ada udang di balik terigu alias bakwan. Persyaratan yang hanya dapat dipenuhi oleh penyedia tertentu. Kemudian harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat. Yang keenam adalah prinsip adil. Adil berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Nah, sama juga dengan transparan, terbuka maupun bersaing, bahwa perlakuan yang sama kepada seluruh peserta. Kalau semua harus mendaftar untuk ikut tender, ya semua harus mendaftar. Tidak ada mungkin karena dia adalah sepupu satu kali, sepupu dua kali, sepupu lain kalinya pengelola pengadaan, tidak perlu mendaftar, langsung ujuk-ujuk jadi pemenang. Tidak bisa. Dan prinsip pengadaan yang terakhir adalah akuntabel. Akuntabel berarti setiap proses pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana mewujudkan prinsip akuntabel ini? Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap seluruh proses pengadaan barang atau jasa. Jangan cuma dicatat di dalam selembar kertas, kertasnya dijadikan pembungkus gorengan. Ya jangan. Semua sistem itu dicatat, berita acara, surat keputusan disimpan sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Kemudian, APIP, aparat pengawas internal pemerintah, intern pemerintah, jangan menjadi seperti polisi-polisi yang ada di film-film India, hanya menunggu terakhir. Gunakan mekanisme untuk pengawasan, gunakan probity audit. Jangan diaudit di akhir saja. Jadi pengawasan itu penting untuk mencegah terjadinya kesalahan, bukan menghukum pada saat kesalahan itu terjadi. Kemudian, setiap tahapan itu harus ada mekanisme untuk evaluasi, review, meneliti, dan mengambil tindakan terhadap proses dan keluhan yang dilakukan oleh peserta. Nanti pada saat tender ada yang namanya sanggah. Sanggah itu bukan berarti kalau peserta tender menyanggah kemudian memusuhi Pokja, bukan. Itu rasa sayang daripada peserta untuk mengoreksi Pokja. Jadi jangan alergi. Sanggahan, ya dijawab. Pengaduan, ya dijawab. Kecuali kalau sanggahan dan pengaduannya itu tidak masuk di akal atau mencari-cari kesalahan, itu lain lagi. Jadi prinsip-prinsip pengadaan ini mohon diterapkan dalam setiap tahapan proses pengadaan di instansi masing-masing. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.